Assalamualaikum Pak Nov, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Silakan Bu Mila, ada apa ya biasanya ada apa yang bisa dibantu? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar Pak tentang murid-murid saya. Boleh Pak? Siap Bu, apa yang mau Ibu obrolkan siang ini Bu? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah Pak. Saat ini saya mengajar di kelas 4. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas Pak. Oh begitu, jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang yang menurun. Kira-kira apa yang ingin Bu Mila dapatkan di akhir obrolan kita ini? Saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya, Pak. Dari level 1 sampai 10, menurut Bu Mila sendiri, Bu Mila eh, Bu Mila pada level berapa saat ini motivasi menit dalam pembelajarannya? Saya merasa saat ini saya ada di level 6, Pak. Bu Mila ingin mendapatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk, Pak. Ada di level 8 saat ini saja saya sudah cukup menurut saya. Tapi tentunya kalau bisa saya ingin di level 10, Pak. Apa rencana Bu Mila untuk bisa sampai ke level 8? Rencana saya akan membuat rancangan pembelajaran diferensiasi KSE, Pak, di mana saya akan memanajemen kelas dulu, melakukan asesmen awal, dan memetakan kebutuhan murid saya, mana yang visual, auditorik, dan kinestik. Kemudian saya akan merancang pembelajaran sesuai materi yang akan saya ajarkan, Pak. Dan di awal pembelajaran, saya akan melakukan mindfulness untuk menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian siswa saya terhadap apa yang akan dipelajari. Dan nantinya saya akan selingi dengan membuat ice breaking, Pak. Saya juga berencana menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid saya dalam pembelajaran dan menyenangkan bagi murid saya, Pak. Oh begitu. Jadi rencana Bu Mila membuat rancangan pembelajaran diferensiasi KSE. Ya, kemudian melakukan mindfulness di awal pembelajaran dan diselingi dengan ice breaking Bu Mila, juga membuat media video pembelajaran. Iya, Pak. Kapan itu dilaksanakan Bu Mila? Saya akan melaksanakan rencana pada hari Senin besok, Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya nanti, Pak. Bagaimana saya bisa tahu rencana yang Bu Mila buat dapat terlaksana dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya, Pak. Kalau ada waktu, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Mila dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid. Selain itu, menambah wawasan saya, Pak, dalam menghadapi permasalahan sangat rendah, Pak. Kemudian bagaimana komitmen Bu Mila terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik seperti diferensiasi KSE, Pak, dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak. Wah, keren Bu Mila. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Bu Mila setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu hasil di diskusi kita ini hari ini ya. Terima kasih Pak Nov atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu Nurmila, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh, Pak Nov? Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajarkan, khususnya adalah bidang studi PJOK, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan, kalau dikasih tugas, Bu, hanya sekitar 50% yang mengerjakan. Jadi menurut Pak Nov, apa yang Pak Nov harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Domina, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid, apalagi di pembelajaran saya ini sangat yang saya ajari ajarnya Bu supaya lebih bagus Bu. Menurut Pak Nov, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan menurut saya yang ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, baik pada saat di kelas maupun di lapangan, Bu. Oh begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Nov antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan itu, Pak. Lalu menurut pendapat Pak Nov, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran, Pak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking sebelum mulai pembelajaran ataupun game-game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak Nov, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga anak Bapak kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Mungkin begini Bu Mila, karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan ya Bu Mila. Kalau boleh tahu, Pak Nov menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya biasanya menggunakan buku teks pelajaran yang ada di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Kalau menurut saya pikir dan menurut saya banyak loh Bu. Sumber belajar seperti hari ini kita ada sumber IT seperti ada video di YouTube, kemudian kita ada artikel, kemudian ada blog atau tulisan ilmiah banyak sekali Bu yang ada di internet yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan Bu. Nah, betul sekali ya, Pak. Saya yakin sekali Pak Nov bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi, sekarang apa rencana Pak Nov untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Istilahkan saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, permainan kecil, dan lain-lain, Bu. Bagus sekali rencananya, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak Nov. Apa komitmen Pak Nov terhadap rencana Bapak ini?
Saya gini loh Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid tidak jenuh. Saya dapat menjelaskan, menjalankan juga hari ini adalah ada namanya yaitu kurikulum Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber ini kepada pelajar atau murid-murid saya di sekolah, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Naf. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih banyak Bu Nurmila atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin. Amin. Mungkin itu Bu Nurmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.